Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Sebelumnya maaf mengganggu waktu Ibu. Tidak apa-apa, karena sekarang saya tidak sibuk. Saya sangat senang berjumpa anda. Sebelum itu, kenalkan, nama saya Syuhada. Nama kamu siapa? Umur berapa? Kamu tinggal di mana? Kamu dah nikah atau belum? Nama saya Aisyah Abdullah, Bu. Umur saya 30 tahun. Saya udah berkawin. Saya datangnya dari Lembah Kota, Bu. Kamu apa kabar hari ini? Alhamdulillah, Bu. Saya baik-baik aja, Ibu. Kelihatannya wajah kamu sangat murung. Tampaknya ada sesuatu yang mengganggu perasaanmu sehingga kamu datang menemui saya. Ya, Bu. Saya ingin berkonsultasi dengan Ibu. Ya, silakan. Apa yang ingin kamu sampaikan sehingga nanti bisa kita bicarakan bersama. Tapi saya takut permasalahan ini akan diketahui banyak orang, Bu. Kamu tidak perlu khawatir. Di sini saya akan menjaga rahsia kamu sebab proses konseling memiliki teknik, kod etika serta asas-asas yang harus dijaga dan dikuasai oleh seorang konselor. Nah, salah satu asasnya itu adalah asas kerahsiaan. Jadi, kamu tidak perlu takut masalah yang kamu alami terbongkar atau diketahui oleh orang lain. Ya, syukurlah begitu, Bu. Saya berharap agar permasalahan saya alami ini dapat teratasi dan saya menemukan jalan yang terbaik, Bu. Iya, mudah-mudahan bisa cepat teratasi. Kalau begitu, dapatkah kamu menceritakan kepada saya? Saya ingin mendengarkan sejauh mana perasaan tidak enak yang mengganggu kamu. Baik, begini, Bu. Saya sudah berumah tangga selama 7 tahun. Saya dikurniakan dengan 2 orang anak, satu laki-laki dan satunya perempuan. Tapi kini saya merasa kurang percaya dan rasa hilang hormat pada pasangan saya. Sejak kebelakangan ini, Bu, banyak perkara aneh yang terjadi pada rumah tangga kami. Salah satunya, pasangan saya ini seringkali tidak tepati janjinya, Bu. Pulangnya ke rumah tidak menentu. Berjanji untuk keluar bersama anak-anak juga tidak ditepatinya, Bu. Begitu banyak alasan yang diberikan. Bekerja lebih masalah, ada urusan di luar lagi lah. Begitu banyak alasan yang diberikannya, Bu. Oh, begitu. Bagaimana tanggungjawab atau masa yang diberikan oleh pasangan kamu? Ada kalanya pasangan saya ini langsung tidak temani saya, Bu, saat saya dan keluarga perlukannya. Setiap perkara saya sendiri yang usahakan. Urusan rumah, anak-anak, saya sendiri usahakan, Bu. Tidak lagi seperti sebelumnya. Terlihat banyak perubahan pada pasangan saya ini, Bu. Apa lagi yang membuatkan kamu rasa tidak senang dengan pasangan kamu? Silakan kosongi cerita kamu. Begini, Bu, sebelumnya pasangan saya ini seorang yang jujur berbicaranya. Namun, sekarang banyak hal yang dia sendiri sorotkan pada saya. Kini, dia mula sering berbohong dengan saya. Bila saya minta uang, pembelanjaan harian maupun barang rumah, dia mengatakan tidak ada. Sedangkan saya sendiri melihat pasangan saya ini boros dalam belanjanya, Bu. Keperluan anak-anak juga saya sediakan. Kalau sebelumnya waktu saya tiada uang,
ia terus hulurkan. Belikan barangan rumah, keperluan anak-anak. Tidak langsung berkira dengan saya, Bu. Sukar untuk saya percaya pasangan saya ini tidak punya uang kerana gaji yang dimilikinya lumayan. Tatkala meminta pertolongan darinya juga, dia menyatakan tidak sempat, tiada masalah untuk membantu seperti mengambil anak dari persekolahan, sedangkan dia bekerja sendiri sahaja, Bu. Baiklah, apakah kamu juga perhati akan sebarang perubahan lain pada pasangan kamu ketika ini? Ada, Bu. Kadang-kala saya jadi bingung kerana perubahannya. Adakah pasangan saya ini masih mahukan saya dan anak-anak atau tidak, Bu? Ada ketika pulangnya dalam keadaan emosi, marah-marah. Pasangan saya ini tidak pernah berkongsi masalah atau perasaannya pada saya, Bu. Semenjak kebelakangan ini, Bu, seringkali saya melihatnya dalam keadaan tertekan juga, Bu. Di awal usia perkahwinan kami, pasangan saya ini tidak sebegitu, Bu. Pasangan saya ini sering juga meluangkan waktunya bersama saya dan anak-anak, Bu. Sampaikan ada saatnya saya mula berfikiran pasangan saya ini berselingkuh dengan saya. Terjadinya kurang komunikasi dengan saya dan keluarga. Namun, saya menyatakan saya harus bersabar dengan pasangan saya ini sehingga saya menemukan solusinya, Bu. Kepercayaan saya masih ada, namun tidak seperti sebelumnya lagi. Jadi, saya merasa hibah, sedih dengan keadaan kini. Hidup bersama pasangan saya, Bu. Bagaimana lagi saya harus lakukan ini, Bu? Berada di posisi kamu saat ini pasti cukup sulit. Saya dapat memahami apa yang kamu rasakan saat ini. Di sini, saya akan memberitahu cara-cara atasinya. Mungkin ada banyak, tapi ini yang dapat saya simpulkan dalam situasi kamu. Baik, di sini saya akan memberitahu kamu ada 6 cara masalah yang berkait dengan masalah yang kamu hadapi. Yang pertama, ada jujur dan terbuka. Pasangan haruslah bersikap jujur, iaitu harus memiliki sifat terbuka agar dapat menyelesaikan masalah. Jika ada sifat terbuka, akan dapat lebih memahami kebutuhan yang diinginkan. Terbuka terhadap pasangan, iaitu dengan cara menyampaikan perasaanmu secara langsung akan membuat pasangan lebih mengerti tentang apa yang kamu inginkan dan butuhkan. Hal ini menjadi penting semata-mata untuk membangun hubungan yang baik di antara kamu, untuk bisa mengerti satu sama lain. Maka, biasakan berkata jujur tentang apa yang kamu rasakan. Yang kedua, rencana waktu untuk memohon maaf. Hampir semua memikirkan bahawa mengucapkan kata maaf dari hati adalah hal yang sulit dilakukan. Maka itu, mempersiapkan diri untuk meminta maaf adalah cara yang tepat untuk mengembalikan kepercayaan pasangan kamu. Terpulang terhadap pasangan, siapa yang ingin memohon maaf terlebih dahulu. Jika masing-masing masih punya egois, pasti masalahnya sukar diatasi. Yang ketiga, ada saling menghargai. Hubungan yang sehat melibatkan dua orang berkedudukan adil dan sama kuat, layaknya sebuah kemitraan. Tidak boleh ada satu orang yang derajatnya lebih tinggi atau merasa lebih spesial dari yang satunya. Tidak boleh ada satu pihak yang merasa dirugikan.
Rasa saling menghargai bisa ditunjukkan dengan tindakan-tindakan kecil seperti mengakui kesalahan, meminta maaf kalau berbuat salah dan berterima kasih atas segala hal baik yang dilakukan pasangan untuk kamu. Ini secara tidak langsung menunjukkan bahawa kamu mengapresiasi dirinya sehingga membuatkan pasangan merasai dihargai keberadaannya. Yang keempat, minta maaf setulus hati. Apalah arti hubungan pasangan yang telah dibina sekian lama, tapi kedua belah pihak tidak bisa saling memahami satu sama lain, terutama ketika salah satu dari kamu sedang dirundung rasa sedih dan amarah. Kesampingkan dulu semua ego, rasa malu dan gengsi yang menyelimuti diri kamu. Lalu sampaikan permintaan maaf yang tulus dari dalam hati. Yang kelima, jangan sampai terbawa emosi. Setelah pasangan mengakui kesalahan dengan tulus, selanjutnya jangan sampai terbawa emosi. Jika pasangan belum benar puas atas penjelasannya, jangan terlalu memaksa pasangan untuk meminta maaf. Tenangkan diri dulu, pejamkan mata dan atur nafas perlahan sebelum lanjut berbicara meredam emosi. Meluahkan emosi dengan cara yang salah bisa menjerumuskan hubungan kamu berdua ke dalam masalah yang baru. Yang keenam, jangan ragu untuk meminta maaf berulang kali. Beranikan diri saja untuk meminta maaf beberapa kali sampai hati pasangan luluh, terutama untuk kesalahan yang tergolong serius. Namun ingat, jangan terkesan memaksa. Pastikan setiap ucapan maaf benar-benar tulus dari dalam hati. Apa kamu bisa faham yang saya cuba sampaikan kepada kamu? InsyaAllah bisa, Bu. Mudahan saya dengan apa yang Ibu sampaikan itu, saya bisa perhatikan dalam hubungan saya dan pasangan saya, Bu. Bagus, berarti kamu sudah bisa memahami masalah dan apa cara-cara yang harus dilakukan dalam menyelesaikan masalah kamu. Dan saya yakin kamu bisa lalui semua ini. Kita sudah banyak berbicara. Apa yang bisa kamu simpulkan dari pertemuan kali ini? Apa yang saya dapat dari Ibu ialah masalah serius di dalam hubungan biasanya terjadi kerana masalah komunikasi atau kesalahpahaman antara pasangan ketika sebuah masalah kecil tidak diskusikan dan selesaikan bersama. Mungkin akan menjadi lebih parah, Bu. Maka hari itu jangan menunggu sebuah masalahan tiba baru berdiskusi. Dan jangan juga biarkan emosi turut bercampur dalam komunikasi terhadap pasangan. Perlu juga perhatian dan penghargaan sesama pasangan. Sifat egois yang tinggi akan burukkan lagi sesebuah hubungan antara pasangan itu, Bu. Malah turut mencederakan emosi masing-masing, Bu. Sebaliknya, kamu sudah paham dengan apa yang kamu lakukan. Kamu pasti bisa. Itu pilihan yang bagus sekali dan kamu pasti bisa melakukannya. Alhamdulillah, saya merasa lega, Bu. Kebingungan selama ini sudah berkurangan. Saya harap saya dapat mengatasi masalah ini dengan baik, Bu. Alhamdulillah, nanti jika ada yang kamu ingin bicarakan, datang saja menemui saya. Kita akan bicarakan bersama. Baiklah, kalau begitu saya pamit duluan, Bu. Assalamualaikum. Semoga Ibu sentiasa sihat selalu.
Jaga diri baik-baik ya Ibu. Waalaikumsalam. Amin. Terima kasih atas doanya.